Ya, masuk. Ya, selamat datang ya. Ya, silakan duduk. Mas Ibu. Ya. Hai. Mia, gimana kabarnya Mia? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Belajarnya gimana? Lancar? Insya Allah lancar. Ya, semuanya baik-baik aja. Iya baik-baik aja. Ya, Mianya jangan tegang-tegang dulu ya. Jangan tegang-tegang dulu, relax saja gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa bersama-sama dulu ya, membaca surat Al-Fatihah biar kegiatan yang kita laksanakan ini bisa menjadi berkah gitu ya. Berdoa mulai selesai. Ya, Mia, tadi Mia juga kan masih bingung ya, kenapa Mia Ibu undang ke sini gitu. Terus untuk sebelumnya kabar Mia di rumah juga baik? Baik. Tidak ada masalah apa-apa di rumah dengan keluarga, dengan teman-teman? Tidak ada seperti itu. Oke, kalau misalkan untuk permasalahan di kegiatan belajarnya mungkin ada? Saya kurang percaya diri dalam itu mau presentasi di kelas karena takut kalau guru marah, terus teman-teman mengejek gitu. Kadang sering ada yang mentertawakan itu. Jadi Mia itu masih merasa kurang percaya diri seperti itu. Mia kurang merasa percaya diri ketika Mia diminta oleh guru itu untuk tampil di kelas, bertanya mungkin ya, seperti itu. Terus untuk kalau misalkan ada presentasi juga kalau disuruh maju suka takut. Iya, suka deg-degan. Suka deg-degan gitu. Oke, ya Ibu mengerti perasaan Mia gitu ya. Kalau misalkan kalau misalkan orang yang kurang percaya diri itu mesti ketika disuruh tampil, ketika disuruh berbicara, apalagi di depan banyak orang itu pasti merasa deg-degan seperti itu. Nah, tadi Mia sudah menyampaikan kalau misalkan Mia itu kurang begitu percaya diri seperti itu. Jadi, nah di sini tujuannya diadakan konseling ini kita untuk melatih apa ya? Mia gitu, Ibu gitu, ingin melatih, bukan melatih ya, ingin pokoknya menuntaskan itu masalah Mia yang tidak percaya diri itu, terus agar bisa lebih percaya diri juga. Nanti kita juga bisa latihan gimana sih caranya untuk bisa lebih percaya diri lagi ketika Mia tampil di kelas gitu ya, dalam artian Mia itu bisa lebih percaya diri lagi ketika Mia disuruh presentasi seperti itu. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan, jadi nanti tadi tujuannya itu adalah agar kita bisa bersama-sama gitu ya memecahkan masalah Mia. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan nanti waktunya ya, kesepakatan waktu aja, kita mau berapa lama ini untuk sesi konselingnya, untuk ngobrol seperti itu. Gimana Ibu aja ya, karena nanti biar tidak lama ya, kalau misalkan ini juga kalau kelamaan nanti Ibu mengganggu pelajaran selanjutnya ya. Jadi kita sepakati aja ya, kurang lebih sekitar 45 menit ya. Nanti sekitar 45 menit. Kemudian nanti Mia menceritakannya itu sebebas mungkin, dalam artian jangan ada merasa malu atau merasa takut kalau misalkan Mia itu masalahnya kan Ibu bocorkan atau tadi Mia juga mengatakan ada permati di keluarga mah nggak ada masalah, dengan teman-teman nggak ada masalah ya, masalahnya hanya di proses pembelajaran saja ya. Karena itu juga yang Ibu dapat laporan dari wali kelas dan guru mata pelajarannya, Mia itu kurang merasa percaya diri ya. Tadi Mia itu sering merasa ragu, deg-degan, terus takut. Kalau misalkan tiap ngomong itu mesti gagak gitu ya, takut. Nah, kalau misalkan kira-kira ada nggak hal yang menyebabkan kayak gitu Mia merasa jadi kurang percaya diri kayak gitu? Ya. Saya kurang percaya diri itu ketika ada teman-teman yang sering menyepelekan saya ketika saya sedang presentasi di depan. Jadi ada teman yang selalu menyepelekannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti teman-teman itu menertawakan saya ketika saya berbicara, ketika saya salah ngomong gitu. Oh, jadi kalau misalkan Mia ngomong itu pasti ada yang menertawakan aja. Terus Mia juga jadi berpikir kalau misalkan Mia nanti presentasi pasti diejek seperti itu.
Tadi selain apa namanya diejek juga itu kan faktor-faktor penyebabnya itu karena Mia itu takut diejek, terus takut dimarahi oleh guru. Nah, ada nggak yang dulu maksudnya pengalaman Mia gitu ketika Mia apa namanya presentasi diejeknya itu seperti apa kayak gitu? Kamu itu salah presentasinya, menjelaskannya bukan gitu katanya. Oh kayak gitu, jadi Mia ngerasa kok saya sudah capek-capek tapi masih tetap disalahkan seperti itu. Jadi bisa sekali gitu ya apa yang Mia rasakan, padahal kan kita apa namanya ada satu ya teknik konseling gitu ya, namanya kalau misalnya teknik konseling itu namanya teknik reframing. Jadi nanti teknik reframing itu Mia bersama ibu kita bersama-sama mencoba mengganti gitu pemikiran Mia yang negatif itu ya, pemikiran Mia yang negatif itu kita mulai berubah menjadi pemikiran yang positif. Cuma menanyakan lagi nih, ibu akan menanyakan lagi tadi berarti hal-hal yang menyebabkan Mia itu kurang percaya diri adalah takut diejek ya. Berarti pemikiran itu sudah pasti apa namanya ada orang yang mengejek gitu ya, ada teman yang mengejek atau takut dimarahi guru seperti itu. Nah, apa namanya Mia itu pernah nggak kalau misalkan apa namanya setelah presentasi gitu ya ada yang tepuk tangan atau lain sebagainya? Kadang ada, kadang langsung ditertawakan. Kadang langsung ditertawakan. Jadi itu yang membuat Mia plus gitu ya, kurang percaya diri, jadi merasa tidak diapresiasi seperti itu. Kalau misalkan Mia bisa berani lebih tampil ya, bisa lebih tampil lagi apa namanya dengan pemikiran yang positif kayak gitu, kira-kira apa sih yang bisa didapatkan oleh Mia gitu kalau misalkan Mia aktif di kelas? Nilai lebih baik lagi. Terus ya bertanya ke guru lebih berani lagi. Kalau misalkan nilai lebih baik, apa namanya mengatakan kalau misalkan ada hal-hal positif gitu ya, kalau misalkan Mia aktif di kelas tadi seperti apa? Nilai yang bagus ya, bertanya ke guru lebih berani ya, terus kalau presentasi lebih percaya diri lagi. Iya, kalau presentasi itu lebih percaya diri lagi. Kalau misalkan Mia itu mencoba, Mia itu pernah nggak membawa pikiran-pikiran yang positif itu ketika pas mau presentasi? Tidak pernah. Berarti kalau misalkan ketika presentasi itu pikirannya itu selalu yang negatif terus ya, berarti pemikirannya itu selalu yang negatif terus, jadi belum pernah membawa pemikiran yang positif seperti itu. Ini coba mengajak Mia untuk membayangkan ketika Mia ada di dalam satu kelas gitu ya, ada di dalam kelas, misalkan bayangin dulu kita dalam situasi Mia itu di kelas ya, banyak teman-teman gitu ya, Mia coba bayangkan dan Mia disuruh oleh ibu gitu ya, Mia disuruh oleh ibu silahkan Mia maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Nah, kira-kira bisa membayangkan nggak? Bisa. Apa yang Mia rasakan? Deg-degan. Iya, takut. Masih ragu, masih kayak mau ini enggak kayak gitu ya, masih takut gitu ya, masih ragu kayak gitu. Oke, pasti ngerasain sekali karena ini juga dulu pernah seperti itu ya. Oke, kalau misalkan membayangkan saja itu apa namanya masih ragu kan kita latihan aja ya. Coba nanti ibu kasih ini, terus nanti Mia ini apa namanya presentasikan, boleh berdiri kayak gitu atau apa kayak gitu. Masih deg-degan ya, masih deg-degan. Ini tadi bisa ada pemikiran positif ya, ada pemikiran positif. Kalau misalkan seandainya saya maju, saya pasti dapat nilai plus gitu. Seandainya saya maju, saya pasti diingat oleh guru gitu ya. Seandainya saya maju, saya bisa lebih percaya diri lagi. Yang anggap nanti ada teman-teman, pokoknya teman-teman kelas Mia di sini gitu ya. Nanti ini ada coba presentasikan. Ini bolehlah dibacakan semuanya gitu ya. Nanti Mia mau lihat Mia percaya diri atau ya coba nanti anggap saja gitu ya. Ini ibu yang guru Mia, terus di sini apa namanya ini Mia ya coba. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin memperkenalkan diri, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ulasan artikel. Ya, mempresentasikan Ulasan artikel. Judul artikel dampak bila tidak memiliki minat baca. Nah, itu dia bacanya juga lancar, atau karena di sini mah nggak ada siapa-siapa, cuma ada ibu aja. Iya. Jadi karena cuma ada ibu aja gitu ya, jadi bisa bacanya. Nah, kalau misalkan tidak ada di kelas gitu, kalau suruh baca kayak gini, bacanya suka Masih ngomongnya masih nggak lancar. Jadi suka banyak nya kayak gitu, karena takut gitu ya, takut ada yang salah kayak gitu, takut ada yang ada yang terlewat atau apa kayak gitu. Ini ya untuk bisa merubah, coba selain itu membayangkan kira-kira Mia kalau misalkan tadi mendapat bisa memunculkan gitu ya pemikiran-pemikiran yang positif kayak gitu, dapat nilai yang bagus gitu, terus dapat diapresiasi oleh guru gitu, bisa lebih berprestasi kan tadi ya. Kira-kira perasaannya kalau misalkan seperti itu bagaimana? Senang ya, senang. Terus juga mungkin bisa jadi juara kelas juga ya, karena secara nilai ini bagus. Mungkin ditambah aktif di kelasnya, pasti dapat nilai plus kayak gitu. Tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan gitu ya, kalau misalkan untuk melatih kepercayaan diri itu tidak bisa negatif, terus tidak bisa secara langsung ya, tidak bisa secara langsung, harus latihan berulang-ulang. Nah, dalam latihan berulang-ulang itu berarti dunia itu harus menanamkan pemikiran positif, menghilangkan yang negatif. Jadi contohnya pemikiran-pemikiran yang positif itu tadi apa aja? Lebih berani menanyakan kepada diri, lebih berani presentasi, lebih berani lagi percaya diri, enggak mendengarkan kata teman-teman. Ya, tidak mendengarkan kata teman-teman, terus lebih berani lagi. Nah, itu berarti udah ada nih pikiran-pemikiran positif ini ya di dalam di dalam Mia gitu ya, di dalam pemikiran Mia. Terus itu juga harus benar-benar oke, saya bisa kayak gitu ya. Biasanya dari kalian bisa. Nah, Ibu itu ada tugas ya. Tugasnya bukan sekarang yang harus dilaksanakan oleh Mia kayak gitu. Tugasnya ini aja, nanti di rumah Mia buat video gitu, pokoknya video latihan Mia gitu ya, ketika berada di kelas atau nggak usah di rumah deh, ini kan tugasnya sih tugas di rumah, cuman nanti ngambil videonya nggak usah di rumah, misalkan di kelas, ketika kelas kosong gitu, nanti sama temennya gitu di videokan, nanti istilahnya Mia latihan berbicara gitu ya, tapi di videokan ya, nanti di videokan. Nah, sebelum itu pasti harus ada Mia itu harus ini dulu, kayak mengganti pemikiran-pemikiran yang negatifnya juga gitu ya, karena tadi juga Mia sudah mampu memunculkan pemikiran-pemikiran Mia yang positif seperti itu ya, yang sudah mampu memunculkan pemikiran-pemikiran Mia yang positif. Nah, sekarang Ibu minta kira-kira setelah Mia ngobrol ini, kira-kira apa yang Mia dapatkan setelah ngobrol-ngobrol, setelah konseling sama Ibu? Ya, lebih lega aja sih, udah bicara sama ibu dan dapat pendapat juga dari ibu. Ya, jadi sudah lebih lega lagi gitu ya, sudah lebih lega gitu ya, sudah konseling dengan ibu gitu, ngobrol-ngobrol dengan ibu gitu. Nah, Ibu harapkan setelah ngobrol ini bukan hanya ngobrol-ngobrol yang tidak bermakna kayak gitu ya, bukan hanya mengobrol-ngobrol yang tidak ada artinya kayak gitu, tapi Ibu mengharapkan Mia juga bisa tampil lebih percaya diri lagi kayak gitu ya. Yang bisa Mia ambil dari ini ya, lebih percaya diri. Jadi harus lebih percaya diri ya, kalau misalkan bukan harus lebih percaya diri, jadi untuk menumbuhkan percaya diri itu harus ada pemikiran positif ya, pemikiran positif seperti itu, agar Mia bisa lebih percaya diri. Jadi menghilangkan pemikiran yang negatif gitu ya, digantikan dengan pemikiran yang positif. Baik, Mia terima kasih sekali untuk waktunya gitu ya. Nanti kalau misalkan seandainya Mia ada masalah lagi, ada masalah lain dengan temannya, atau masalah dengan dalam proses pembelajaran, atau masalah dengan
keluarga dan lain sebagainya juga boleh, jangan sungkan-sungkan datang ke ruangan ibu gitu ya, datang ke ruangan duka gitu. Kasih ya. Sebelum ini kita berdoa dulu ya, menutup kegiatannya, berdoa mulai doa selesai. Ya, ayo ya, silakan.